Om Swastiastu. Om Wignamastu Namaskar. Bapak Ibu umat sedaya, jika kita renung-renungkan, camkan isi dari susastra suci agama Hindu, ada mengungkapkan bahwa di mana ada dharma, di mana ada kebajikan, dan di mana ada kebenaran, ditaati, dipatuhi, di sana pasti ada kemenangan. Begitu pula di mana orang menjaga dan melindungi ajaran Dharma, dia pasti akan dilindungi dan dijaga oleh Dharma pula. Begitu pula sebaliknya Bapak Ibu, di mana ajaran Dharma dilanggar, di mana kebajikan dan kebenaran tidak dipatuhi, tidak ditaati, dapat dipastikan penderitaan, kesengsaraan, bahkan malapetaka akan menimpa. Ike kabancana ngarannya. Sesungguhnya Bapak Ibu umat sedharma, jika kita lihat dalam ajaran agama Hindu, utamanya dalam etika Hindu, kedamaian, keharmonisan, kerukunan, dan jiwa toleransi sangat luar biasa. Begitu pula konsep kerukunan, ajaran kedamaian, dan ajaran toleransi di dalam ajaran etika Hindu sangat luar biasa, sangat sempurna. Kita lihat konsep kerukunan dalam Trihita Karana, bagaimana umat manusia melakukan hubungan dengan Ide Sang Hyang Widiwasana, Ide Sang Maha Pencipta, Ide Sang Yang Maha Kuasa. Bagaimana manusia membina hubungan dengan sesama, bagaimana manusia membina hubungan dengan alam lingkungan, luar biasa. Begitu pula konsep ajaran Tatuamasi, menyambung berani, sangatlah kental dalam ajaran agama Hindu. Begitu pula Wasudewa Mukutumakam, luar biasa. Ajaran kedamaian dalam ajaran agama Hindu. Tapi kalau kita lihat bagaimana bentuk pengamalan, bagaimana bentuk pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat ini, masih jauh dari harapan kita. Masih jauh dari harapan kita. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa demikian? Konsep ajaran demikian luar biasa. Bapak Ibu umat sedaya, jika kita lihat tataran zaman yang kita sebut dengan siklus catur yuga, saat ini kita berada pada zaman Kali Sengaru. Di Jawa sering disebut dengan zaman Edan. Ada tanda-tanda, ada karakter, ada ciri dari zaman Kali Yuga itu. Kalau kita lihat di dalam kitab suci Kutaru Manawa Dharma Sastra, yang pertama, orang cenderung mengabaikan ajaran-ajaran agama yang semestinya dipegangan pedoman dan tuntunan hidup. Orang cenderung mengabaikan petuah-petuah, tutur-tutur para leluhur yang wajib dijadikan pedoman, justru dilupakan.
Begitu juga berkaitan dengan esensi dari ajaran zaman Kaliuga itu. Tahta, harta, materi menjadi prioritas. Padahal sesungguhnya di zaman Kaliuga ini diuji seberapa umat manusia bisa menjalankan ajaran agama ini. Yang kedua, menjadi karakter daripada tanda-tanda zaman Kaliuga itu. Kali Sengar itu orang cenderung susah mendapatkan kebenaran, bingung, yang benar menjadi salah, yang salah disangka benar. Begitu mudahnya umat manusia terprovokasi, begitu mudah untuk bertengkar, berbeda pendapat, begitu mudahnya mereka untuk saling bermusuhan. Ini adalah karakter tanda-tanda zaman. Kalau kita lihat di dalam kitab suci Kutaru Menawu, tanda zaman Kaliuga. Barangkali ini adalah wajib menjadi perhatian kita bersama. Pengaruhnya, dampaknya yang harus kita antisipasi. Bapak Ibu umat sedharma, bagaimana kita sebagai umat Hindu menyikapi kasus-kasus dan persoalan-persoalan yang saya utarakan di atas, dan terjadinya tanda-tanda zaman Kaliuga itu? Tidak ada jalan lain Bapak Ibu yang harus kita lakukan sebagai umat Hindu, yaitu membangun kedamaian dan keharmonisan umat Hindu. Bagaimana caranya membangun kedamaian? Bagaimana caranya membangun keharmonisan? Yang pertama adalah mantapkan kualitas rohani umat Hindu, memantapkan kualitas mental rohani yang wajib dibangun. Yang pertama adalah wihara kualitas rohani yang bersumber dari ajaran agama, ajaran-ajaran leluhur yang wajib dijalankan. Yang kedua, ahara intelektual, kecerdasan, pemahaman terhadap berbagai ilmu pengetahuan. Waruh ring sarwu jenanu, waruh ring sarwu taku, mahyun ring tuke jati. Kedewasaan mereka dibangun, baru kita bisa mendapatkan kualitas mental yang kuat, kualitas rohani. Yang ketiga, ausada, postur kita yang harus kita ketiganya harus dibangun dengan seimbang. Wihara, ahara, ausada, baru kita bisa mendapatkan kualitas rohani. Di samping pemantapan terhadap pemahaman nilai-nilai itu. Yang kedua yang wajib kita lakukan tadi adalah kualitas rohani. Yang kedua adalah berhenti kita menganggap orang lain itu dalam musuh. Musuh kita yang utama di zaman Kaliuga ini, di zaman Kali Sengar ini, bukan orang lain, tapi ada dalam diri kita, dalam bentuk santripu dan sakto timiru. Sifat iri hati, sifat dengki, sikap pemabuk, sifat pemalas, ya unsur terguna. Ini yang harus kita kendalikan. Inilah musuh utama kita, nafsu kita yang harus kita kendalikan. Raga di musuh meparu, rihati itu wanita madoh ya. Musuh kita yang paling utama di zaman Kaliuga ini adalah ada di dalam diri kita. Tan madoh ya, tidak jauh dari badan kita. Inilah yang harus kita kendalikan dengan jalan metapu pengendalian diri. Mari kita introspeksi diri, ngeret saringi, mulat saringi. Yang ketiga yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kualitas rohani, membangun kedamaian adalah kita harus sadar, belajar kembali tentang ajaran agama kita dengan benar, belajar agama dengan baik dan benar. Bapak Ibu umat sedharma, marilah kita bersama-sama
dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun. Mari kita bangun kedamaian dan keharmonisan umat Hindu, mulai dari dalam diri kita masing-masing. Kita bangun kedamaian, kita bangun keharmonisan diri, kita sinergiskan unsur Triguna yang dalam diri kita sinergiskan ajaran-ajaran Trijan Lesandi, Kayiko, Waciko, Manaciko secara sinergis seimbang. Sehingga kita sebagai umat Hindu bisa mengendalikan diri, bisa ngerut sariru, sehingga mendapatkan kedamaian dan keharmonisan dalam rangka menuju tujuan hidup, yaitu Catur Purusarta. Niscaya umat Hindu akan ajak dengan dharmanya dan memegang teguh pasapakan Satyam Siwam Sudha. Ngiring sarang-sarang, kita bangun, kita mantapkan kualitas rohani, kita bangun kedamaian, baik Manasanti maupun Paramasanti. Jagat itu langkah muksa. Ini titiang pungkasi dengan Paramasanti. Om Shanti Shanti Shanti. Ini ngiring sarang-sarang.